Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hotmaria Silva Dewi Neibaho dengan NIM 721314117. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi tahun 2021. Di mana soal yang pertama adalah mengapa perencanaan penting dalam pembangunan suatu daerah dan jelaskan kegiatan-kegiatan dalam suatu perencanaan. Jawaban dari saya adalah perencanaan sangat penting dalam pembangunan suatu daerah karena dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam penggunaan sumber daya yang ada. Perencanaan yang baik dapat membantu pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Perencanaan yang efektif dan efisien dapat membantu dalam pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Implementasi sistem informasi pembangunan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah dapat membantu dalam penyediaan informasi dan data akurat terbaru guna perencanaan pembangunan daerah. Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi persiapan penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan pelaksanaan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan forum perangkat daerah sebagai bagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Soal nomor 2, coba jelaskan apa saja yang dimaksud dengan tahapan-tahapan dalam proses perencanaan pembangunan dan contohnya. Tahapan dalam proses perencanaan pembangunan merujuk pada langkah-langkah yang harus diikuti untuk merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan dengan efisien dan efektif. Tahapan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis proyek dan lingkungan hukum dan peraturan yang berlaku. Contoh, tahapan dalam proses perencanaan pembangunan meliputi 1. Studi kelayakan. Studi kelayakan menganalisis apakah proyek tersebut memungkinkan dari segi teknis, finansial, dan lingkungan. Contohnya, studi kelayakan untuk membangun sebuah jembatan baru. Yang kedua, perencanaan praproyek. Pra-perencanaan proyek menyusun rencana awal yang mencakup tujuan, anggaran, dan jadwal proyek. Misalnya, perencanaan pembangunan pusat dunia. Yang ketiga, desain perencanaan menyusun rencana teknis dan desain proyek, contohnya merancang bangunan baru dengan arsitek dan insinyur. Yang keempat, perizinan. Memperoleh izin-izin yang diperlukan dari pihak yang berwenang seperti izin lingkungan atau perizinan bangunan. Yang kelima, pengadaan sumber daya. Pengadaan sumber daya yaitu mendapatkan material, tenaga kerja, dan peralatan yang diperlukan untuk memulai konstruksi. Yang keenam, konstruksi. Pelaksanaan proyek fisik seperti membangun jalan, gedung, atau infrastruktur lainnya. Yang ketujuh, pengawasan dan pengendalian. Memantau kemajuan proyek dan mengendalikan perubahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan. Yang kedelapan, pengujian dan penyelesaian. Menguji dan memastikan bahwa proyek berfungsi sesuai rencana sebelum diserahkan kepada pengguna. Yang kesembilan, operasionalisasi. Memulai penggunaan dan pemeliharaan proyek setelah selesai, seperti mengoperasikan jembatan atau fasilitas lainnya. Yang kesepuluh, evaluasi dan pelaporan. Mengevaluasi hasil proyek dan menyusun laporan akhir. Setiap proyek pembangunan dapat memiliki variasi dalam tahapan ini, tergantung pada skala dan kompleksitasnya, serta peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Soal nomor 3, coba jelaskan tahapan penyusunan rencana pembangunan di Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dan uraikan lembaga-lembaga yang berperan dan terkait dalam penyusunan rencana pembangunan tersebut. Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari pusat hingga daerah. Berikut adalah tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN, merupakan dokumen perencanaan pembangunan dalam jangka panjang yang disusun oleh pemerintah pusat. RPJPN berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan nasional dalam jangka waktu 20 tahun. Lembaga yang menyusun RPJPN adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bappenas bertanggung jawab dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang seperti RPJPN untuk arah pembangunan di Indonesia. Yang kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN merupakan dokumen perencanaan pembangunan dalam jangka menengah yang disusun oleh pemerintah pusat. RPJMN berisi program dan kegiatan pembangunan nasional dalam jangka waktu 5 tahun. Lembaga yang menyusun RPJMN adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Bappenas memiliki peran kunci dalam menyusun dan merumuskan RPJMN yang mengatur arah dan prioritas pembangunan dalam jangka menengah di Indonesia. Yang ketiga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan dalam jangka menengah yang disusun oleh pemerintah daerah. RPJMD berisi program dan kegiatan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun. Lembaga yang menyusun RPJMD di tingkat daerah adalah pemerintah daerah setempat.
yang dipimpin oleh gubernur atau bupati atau wali kota. RPJMD adalah instrumen perencanaan yang mengatur arah dan prioritas pembangunan di tingkat daerah dalam jangka menengah. Yang keempat, Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan dalam jangka pendek yang disusun oleh pemerintah daerah. RKPD berisi program dan kegiatan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 tahun. Lembaga yang menyusun RKPD adalah pemerintah daerah setempat yang dipimpin oleh gubernur, bupati, wali kota. RKPD berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Yang kelima, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan dalam jangka pendek yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana ini bekerja berisi program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam jangka waktu 1 tahun. Lembaga yang menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Seperangkat Daerah biasanya adalah bagian perencanaan atau badan perencanaan pembangunan daerah di tingkat pemerintahan daerah. Mereka bertanggung jawab untuk merancang dan menyusun rencana kerja SKPD yang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan di suatu daerah. Tahapan-tahapan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi, pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Soal nomor 4, jelaskan apa itu RPJMD, RPJPD, dan Renstra dan keterkaitannya. RPJMD, RPJPD, dan Renstra adalah singkatan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di Indonesia. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang disusun oleh pemerintah daerah, biasanya berjangka waktu 5 tahun. RPJMD berisi visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan daerah serta program-program prioritas yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut. RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang meliputi visi pembangunan daerah dalam jangka waktu yang lebih panjang, biasanya 20-25 tahun. RPJPD menjadi landasan penyusunan RPJMD. Renstra atau Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan yang lebih rinci yang menetapkan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan dalam RPJMD. Renstra biasanya mencakup target, indikator, kegiatan, dan alokasi sumber daya dalam jangka waktu tertentu. Keterkaitannya adalah bahwa RPJPD menjadi landasan visi jangka panjang, RPJMD adalah implementasi visi jangka menengah, dan Renstra adalah dokumen yang lebih detail untuk mencapai target dan tujuan yang tercantum dalam RPJMD. Semua dokumen ini merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan di tingkat daerah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Baik, demikianlah jawaban serta penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.